Bab 118. Kamu putra master pedang dunia. Wajah pria bertombak muram, tapi dia nggak beraksi, melainkan berujar dengan marah, mundur. Sesudah mengatakannya, dia kabur. Ada dua alasan mereka berani membunuh Sander Ye. Biarpun Sander Ye adalah kaisar pedang, levelnya rendah. Selain itu, mereka ada master mantra. Master mantra bisa menekan kecepatan Sander Ye. Tapi, master mantra sudah mati, berarti mereka nggak bisa menekan kecepatan Sander Ye. Betapa seramnya kecepatan Sander Ye. Mereka nggak bisa menghentikan dia. Dia memilih kabur dengan tegas. Tapi, mana mungkin Sander Ye membiarkan mereka kabur. Suara pedang terdengar. Pria bertombak itu berbalik. Saat hendak menusuk dengan tombak, pedang menembus tengah alis dia. Jelek. Aliran darah memercik di sepanjang energi pedang Sander Ye. Pria bertombak itu terpaku. Apa dia sudah mati? Dia enggan dan menyesal. Sesudah membunuh pria bertombak dengan satu pedang, Sander Ye menatap pria berperisai persegi. Pria itu menatap Sander Ye dengan takut, momentumnya nggak sekuat tadi. Sander Ye menghilang. Jelek. Sebuah pedang menghantam, pria berperisai menyipitkan mata. Dia memegang perisai persegi dan menangkis tapi, meleset. Pria berperisai tertegun, pupil matanya menyusut. Saat hendak menoleh, sebuah pedang menembus belakang lehernya. Jelek. Darah terciprat. Pria berperisai itu jatuh. Sander Ye menyimpan perisai persegi, armor berat dan cincin penyimpanan pria berperisai. Dia juga menyimpan cincin penyimpanan wanita dan pria bertombak. Total cincin penyimpanan ketiga orang itu ada 10 juta kristal emas. Cukup kaya. Aurora menghampiri Sander Ye, membuka telapak tangan, sebuah cincin penyimpanan muncul. Sander Ye melirik sisi lain, sesosok tubuh tergeletak. Pembunuh yang baru saja menyergap sudah dibunuh Aurora. Sander Ye tersenyum dan mengeluarkan 5 juta kristal emas dan menyerahkannya pada Aurora. Saat Aurora hendak bicara, Sander Ye menggeleng, "Jangan tolak." Aurora berpikir sejenak, lalu tersenyum, "Ini uang, mana mungkin kutolak." Dia menyimpannya. Sander Ye tersenyum, lalu melihat mayat-mayat di lapangan dan berujar, "Awalnya, aku meremehkan mereka." Aurora menggeleng, "Bukannya kamu meremehkan, tapi kamu nggak mengetahui kekuatan seorang master mantra." Sander Ye mengangguk. Satu-satunya master mantra yang pernah dia kontak adalah Sisil Nanling, sedangkan Sisil Nanling pada dasarnya nggak bertarung. Sesudah pertempuran ini, dia menemukan bahwa master mantra agak menakutkan. Aurora berujar, "Master mantra dibagi menjadi level 1 sampai 9. Sesudah level 9, ada master mantra langit, master mantra sian, master mantra ilahi, dan master mantra kaisar." Dia melihat tubuh wanita bergaun putih, orang ini hanya master mantra tingkat 9. Kalau dia master mantra langit, kita harus berhati-hati. Sander Ye mengernyit, dia hanya level 9. Aurora mengangguk, "Ya, lagi pula, nggak ada warisan yang bagus, jadi tingkat ke-9 dia penuh kekurangan." Tingkat 9 dengan kekurangan banyak. Sander Ye berpikir dia harus berhati-hati saat bertemu master mantra. Selama lawan berniat membunuh, serang dulu dan bunuh dengan satu pedang. Aurora berujar, "Latihan master mantra membutuhkan biaya lebih tinggi dari kultivator biasa." "Enggak, mereka sama saja dengan membakar uang." Dia berujar lagi, "Di Akademi Guansuan, ada akademi mantra yang semuanya berisi master mantra, mereka sangat kuat. Kuharap kali ini, para jenius di sana nggak datang, kalau enggak, kita akan repot." Sander Ye melihat sekeliling lalu berujar, "Pergi ke negara Qi." Aurora mengangguk, lalu langsung meluncurkan kapal awan, keduanya berangkat lagi.
Di haluan kapal, Sander Ye melihat ke kedalaman langit berbintang, gak tahu apa yang dia pikirkan. Apakah tim tentara bayaran tadi kuat? Sangat kuat. Kalau orang berperisai terus melindungi sang master mantra, dia memang gak mampu menghadapi lawan secepat itu. Kalau terus bertarung, itu akan sangat merugikannya, karena level dia rendah, gak bisa melakukan pertempuran yang lama. Tim tentara bayaran ini mungkin hanyalah permulaan. 1 bulan. Sander Ye memegang erat energi pedang di tangan kanan. Bisakah dia mencapai negara Qi dalam sebulan? Nggak tahu. Dia nggak tahu. Dia hanya tahu bahwa perjalanan ini ditakdirkan berdarah. Sander Ye melihat ke arah Aurora. Saat dia hendak berbicara, Aurora tersenyum, mau mengusirku. Sander Ye berujar, Nona Aurora, perjalanan ini ditakdirkan gak damai. Aku gak mau menyusahkanmu. Aurora tersenyum, kamu baik dalam segala hal, tapi bertele-tele. Sander Ye tersenyum getir. Aurora berujar, bagaimana kalau begini? Kalau menghadapi bahaya yang tak terkalahkan, aku kabur, oke. Sander Ye menggeleng dan tersenyum, tapi nggak berujar apa-apa. Aurora memelototi Sander Ye, aku serius. Sander Ye tersenyum, oke. Aurora memutar mata, basa-basi saja. Sander Ye berujar, Nona Aurora, bagaimana orang-orang ini bisa tahu keberadaan kita? Aurora berujar dengan tenang, sederhanakan. Beli saja informasi dari Paviliun Xianbao. Sander Ye berujar, mencari Paviliun Xianbao untuk membeli informasi. Aurora mengangguk, informasi Paviliun Xianbao lebih menakutkan daripada Akademi Guanxuan, jadi selama mereka bersedia bayar, kapan saja mereka bisa tahu keberadaan kita. Paviliun Xianbao. Sander Ye berpikir dalam benak, Tuan Pagoda, tahukah kamu siapa pendiri Paviliun Xianbao? Pagoda kecil diam cukup lama, sesudah memastikan bahwa kalimat ini bukan jebakan, dia berujar, mau tanya apa, katakan langsung. Jangan tanya apa aku kenal seseorang. Sander Ye diam. Tuan Pagoda ini kayaknya waspada sekarang. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berujar, aku pernah melihat potret ketua Paviliun Qin di Paviliun Xianbao. Potret itu berkesan sangat akrab bagiku. Lalu, namaku Sander Ye, dan namanya Stella Qin, Tuan Pagoda, apakah aku punya hubungan keluarga dengan dia? Di pagoda kecil, terdengar suara misterius, buset. Sesudah pagoda kecil diam sesaat, dia berujar, namamu Sander Ye, Master Pedang Dunia adalah Mile Ye. Apakah kamu pikir kamu juga ada sedikit hubungan dengan dia? Sander Ye menyeringai, sejujurnya, saat aku melihat patung Master Pedang Dunia, aku merasa familiar. Pagoda kecil berujar, kebetulan sekali. Master Pedang Dunia bernama Mile Ye, ketua Paviliun Xianbao bernama Stella Qin, namamu adalah Sander Ye. Apakah kamu pikir kamu adalah putra mereka? Sander Ye tertegun, lalu tertawa, Tuan Pagoda, ini keterlaluan. Aku penasaran dan asal tebak, itu keterlaluan. Aku mengerti maksud Tuan Pagoda, bagaimana aku bisa ada hubungan dengan kedua tokoh besar. Aku hanya penasaran, asal tanya. Di pagoda kecil menghembus napas lega. Sialan. Saat berbicara dengan bajingan ini, dia nggak bisa jawab langsung. Dia harus berbicara sebaliknya, agar bisa mengejutkannya, kalau enggak, pikiran si kecil ini terlalu menakutkan. Apalagi, ini termasuk meninggalkan rencana cadangan untuk dirinya. Aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kalau kamu sendiri nggak percaya, jangan cari masalah dengan pagoda kecil nantinya. Suara misterius berujar, pagoda kecil, menurutku ini adalah IQ tertinggi yang pernah kamu miliki. Pagoda kecil. Sander Ye nggak lagi memikirkannya,
mata dia perlahan tertutup, dia harus memikirkan solusi. Sekarang situasi putus asa, dia harus memikirkan setiap langkah lanjutan. Tentu saja nggak mudah untuk mencapai negara Qi dengan aman. Seolah memikirkan sesuatu, Sander Ye tertawa. Aurora menoleh pada Sander Ye dan tersenyum. Kenapa tertawa? Sander Ye tersenyum. Aku baru saja memikirkan solusi. Aurora bertanya, apa itu? Sander Ye tertawa dan berujar, bunuh sepanjang jalan. Bunuh sepanjang jalan. Aurora berkedip, bunuh sepanjang jalan. Sander Ye menatap ke langit berbintang di kejauhan. Ya, bunuh sepanjang jalan. Jalan ini ditakdirkan gak mulus, kalau begitu aku akan bunuh sampai tiba di negara Qi. Aku akan bunuh siapapun yang menghentikanku. Toh nyawaku gak berharga, bunuh satu gak rugi, bunuh dua untung besar. Aurora menatap Mileye, dia tersenyum. Sesudah bergaul, dia menemukan bahwa pria yang biasanya lembut ini berdarah panas. Kalem, mendominasi, baik hati, tampan, mengesankan dalam setiap aspek, hanya agak kaku. Apa dia nggak gemar wanita? Memikirkan hal ini, wajah Aurora agak merah, dia menjadi semakin mesum. Sander Ye berujar, ada yang nggak beres. Aurora menatap Sander Ye. Sander Ye melihat ke langit berbintang yang jauh dan berujar, apa kamu merasa ada masalah? Aurora melihat sekeliling sembari menyipitkan mata, nggak ada aliran udara di sini. Kapal awan mereka terbang dengan cepat melintasi langit berbintang, dan selalu ada aliran udara, tapi nggak ada aliran udara di sini. Ilusi. Wajah Aurora serius, kita memasuki ilusi. Aku nggak tahu ini ilusi yang diatur oleh Master Formasi atau ilusi yang diciptakan oleh Master Mantra. Mata Sander Ye tertutup perlahan. Dia merasakan sekelilingnya dengan hati-hati. Jiwa pedangnya keluar dari tubuh, ruang agak bergetar. Segalanya tampak nyata. Sander Ye membuka mata, menoleh dan melihat pedang terbang. Jelek. Dalam sekejap, energi pedang melesat dari udara lebih dari 10 kaki ke kanan. Di sana, sebuah bayangan segera mundur. Sesudah berhenti, bayangan menghilang, muncul seorang wanita berbaju seksi. Wanita itu bergaun panjang seksi dengan garis leher rendah. Dia juga sangat cantik. Saat dia melihat sekeliling, mata pesonanya begitu besar dan bulat sehingga menakjubkan. Dia menatap Sander Ye sembari tersenyum, seperti yang diharapkan dari Kaisar Pedang, bisa melihat ilusiku secepat ini. Dia menjilat sudut mulut dan menatap Sander Ye sembari tersenyum, adik, apa aku cantik? Sander Ye menghilang. Tebasan membunuh dalam sekejap. Dia langsung melanggar aturan dengan satu pedang. Ekspresi wanita itu berubah drastis, dia hendak kabur, tapi sebuah pedang menembus tepat di tengah alisnya. Darah memercik. Mata wanita itu melebar karena nggak percaya. Sander Ye menatap wajah cantik wanita itu, cantik apa? Dia menebas. Jelek. Kepala wanita itu langsung melayang, darah muncrat beberapa meter jauhnya. Wanita itu bersambung. Bab 119. Sebesar itu. Menyayangi wanita cantik. Jangan bercanda. Wanita itu mau membunuh Sander Ye. Saat dia tahu orang datang demi membunuh dia, maka dia akan menganggapnya sebagai musuh bukan wanita. Dia bukan tipe orang yang gak bisa menghunus pedang pada wanita. Kalau orang datang untuk membunuh dia, bahkan kalau orang itu adalah dewi dari surga, dia akan kuburkan. Sander Ye membuka telapak tangan, cincin penyimpanan wanita itu terbang. Aurora menghampiri Sander Ye lalu menatap Sander Ye. Sander Ye ragu-ragu, ada apa? Aurora tertawa,
wanita tadi sangat cantik dan sangat seksi. Lihat bagian itu, sangat besar. Mendengar ini, Sander Ye menggeleng, wanita hanya akan mempengaruhi kecepatan penarikan pedangku. Aurora terperanjat. Sander Ye berujar, dia datang membunuhku. Kalau aku memberinya kesempatan, dia nggak akan bersikap baik padaku. Adapun kecantikan dia, nggak ada hubungannya denganku. Aurora tersenyum pada Sander Ye. Sander Ye menyerahkan cincin penyimpanan pada Aurora. Ada 2 juta kristal emas di cincin penyimpanan. Aurora nggak menolak. Sander Ye berujar, orang yang datang untuk membunuhku tampaknya kaya. Aurora mengangguk, tentu saja, orang biasa nggak akan berani membunuhmu. Lagi pula, kamu membunuh Desnian. Sander Ye berujar, orang yang datang ke sini pasti bukan orang biasa. Aurora mengangguk, ekspresinya menjadi lebih serius. Sebenarnya, yang paling kucemaskan adalah pusat Akademi Guanxuan dan peringkat jenius. Sander Ye menatap Aurora. Aurora berujar, yang kutakutkan adalah Akademi Guanxuan mengirim pengawal Guanxuan untuk menangkapmu. Kalau begitu, itu sangat merepotkan. Pengawal Guanxuan menakutkan. Begitu orang menjadi sasaran, nggak bisa menyingkirkannya. Jenius dalam peringkat jenius juga sangat sulit dihadapi. Sesudah mengatakannya, dia berhenti dan lalu berujar, ada juga keluargaan dan klan naga langit kuno. Keluargaan naga langit kuno. Wajah Sander Ye muram. Dalam pertempuran Akademi Guanxuan hari itu, biarpun tante bergaun polos membunuh banyak master dari keluargaan, dia nggak sepenuhnya memusnahkan keluargaan. Selain itu, masih ada master keluargaan di pusat akademi. Sesudah kalah telak, akankah keluargaan berdamai? Bisakah? Kemungkinan besar enggak. Begitu juga klan naga langit kuno. Orang yang mereka kirim dibunuh dia, apa pihak lain akan menyerah? Kemungkinan besar enggak. Selain itu, yang dia provokasi mungkin bukan hanya keluargaan dan klan naga langit kuno, tapi juga keluarga bangsawan dan sekte dari pusat Akademi Guanxuan. Seperti yang Aurora katakan, di dunia ini, mungkin master pedang dunia satu-satunya yang bisa memberi keadilan. Negara Qi. Sander Ye melihat ke kedalaman langit berbintang. Dia tahu banyak orang gak mau dia pergi ke negara Qi. Lambat laun, mata Sander Ye menjadi dingin. Negara Qi, di keluargaan. Di kuil leluhur keluargaan, seorang pria paruh baya berdiri dengan tenang. Orang ini gak lain adalah Wulanoan. Wulanoan. Di Akademi Guanxuan, dia adalah wakil panglima prajurit Tao di Akademi Pusat. Biarpun hanya wakil, faktanya dia memegang kekuasaan nyata, karena panglima prajurit Tao tetaplah Ladiaan. Ladiaan menghilang puluhan juta tahun yang lalu. Dengan menghilangnya Ladiaan, untuk mengendalikan prajurit Tao, kabinet membentuk 3 wakil panglima, yang masing-masing bertanggung jawab atas 100.000 prajurit Tao untuk saling menekan. Panglima tertinggi tetap Ladiaan. Tentu saja, pengontrol sebenarnya adalah kabinet. 100.000 prajurit Tao. Jumlahnya nggak sedikit, dia hanya menerima perintah dari kabinet, sehingga statusnya istimewa. Orang kepercayaan kabinet. Ini label dia di pusat Akademi Guanxuan. Sesudah sekian lama, Wulanoan berbalik dan keluar dari kuil leluhur. Anggota keluargaan sedang berlutut di lantai di depannya. Wulanoan berujar, apa yang kalian lakukan? Salah satu lelaki tua itu gemetar, tolong Tuan Wulano membuat keputusan untuk keluargaan. Yang lain juga memohon, tolong Tuan Wulano membuat keputusan untuk keluargaan. Kepala keluarga terbunuh. Jenius terbunuh. Ribuan master top tewas. Pernahkah keluargaan mengalami penghinaan begitu? Wulanoan gak ada ekspresi dan diam. Lelaki tua pemimpin itu berseru, Wulano,
semua orang di dunia menertawakan keluarga An. Kalau dendam ini nggak dibalas, bagaimana keluarga An bisa hidup? Wulano An tampak tenang, semuanya pergi. Orang tua itu terperanjat. Anggota keluarga An lain juga terperanjat. Wulano An menatap semua orang dan berujar, pergi. Berwibawa. Melihat Wulario An marah, semua orang pergi. Tapi, seorang gadis kecil nggak pergi. Gadis kecil itu baru berusia sekitar 11 atau 12 tahun, berjubah putih dan rambut dikuncir, ekspresinya tenang, nggak sedih atau bahagia. Wulano An menatap gadis kecil itu dan berujar, Tesia, kemarilah. Tesia An menghampiri Wulano An yang tersenyum, ada yang mau kamu katakan? Tesia An menatap Wulano An, Paman, apa yang akan kamu lakukan? Wulano An tersenyum, saran apa darimu? Tesia An berujar, keluarga An harus berhati-hati. Wulano An bertanya, kenapa? Tesia An berujar, dunia hanya melihat bakat Sander Ye, tapi mengabaikan pendukungnya. Wanita berbaju merah itu membunuh ribuan master keluargaan dengan satu pedang, dan sangat membenci keluargaan. Orang ini jelas bukan kaisar pedang agung biasa. Wulano An tersenyum, lanjutkan. Tesia An berujar, dia berani membunuh master keluargaan, berarti dia nggak takut dengan keluargaan. Tapi sampai saat ini kita belum tahu asal-usul dia seharusnya berusia puluhan juta tahun. Master di era yang sama dengan leluhur kita. Dia berujar lagi, keluargaan menyinggung orang hebat. Wulano An mengangguk, sama dengan hasil penyelidikan kami, dia seharusnya datang dari 30 juta tahun yang lalu, tapi aku nggak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mencegah semua orang yang hadir hari itu mengingat wajah. Jadi, kami nggak tahu identitasnya. Tesia An berujar, Paman, bagaimana sikap akademi terhadap dia? Wulano An berujar, selidiki dulu. Tesia An diam. Wulano An berujar, yang dicemaskan akademi adalah orang ini sudah berpartisipasi dalam perang maya nyata. Jadi, kami nggak berani menangkap orang ini dulu. Tentu saja, akademi waspada terhadap kemunculan Kaisar Pedang Agung. Dia berujar, untuk menyelidiki identitas asli orang ini, akademi sudah mengirim orang ke medan perang maya nyata untuk mencari Kaisar Pedang Natalie Ye dan Kaisar Pedang Tessa. Kalau memang ada Kaisar Pedang Agung bergaun merah 30 juta tahun yang lalu, mereka berdua pasti tahu. Tesia An bertanya lagi, bagaimana sikap mereka terhadap Sander Ye? Wulano An berujar, entah dia membunuh keluargaan atau klan Naga Langit, akademi akan menganggapnya sebagai dendam pribadi. Tapi, dia membunuh Tao Langit. Itu sama saja dengan memprovokasi otoritas akademi. Akademi sudah mengeluarkan perintah buronan, sekarang dia sudah kabur. Tapi, dia mengernyit, informasi menyatakan bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju negara Qi. Tesia An segera berujar, dia mau datang ke Akademi Negara Qi untuk mengajukan petisi. Wulano An mengangguk, ya, dia mungkin mau datang ke negara Qi untuk meminta Master Pedang Dunia menampakkan diri. Tesia An berujar, kita nggak bisa membiarkan dia datang ke negara Qi. Wulano An menatap Tesia An, apa kamu pikir Master Pedang Dunia akan membantunya? Tesia An menggeleng, nggak bisa bertaruh. Karena keseluruhan cerita masalah ini, keluarga An bersalah. Kalau Master Pedang Dunia memang menanganinya dengan adil sesudah muncul, maka kalau dia menyalahkan keluarga An, maka keluarga kita akan binasa. Mendengar ini, wajah Wulano An jadi serius. Memang, kalau Master Pedang Dunia muncul dan secara langsung menyatakan keluarga An bersalah, maka nggak ada kemungkinan bagi keluarga An untuk bangkit lagi. Dia pasti akan diberhentikan dari jabatannya oleh kabinet. Wulano An ragu-ragu, lalu berujar, Master Pedang Dunia adalah menantu keluarga An.
Dia seharusnya nggak menghukum keluargaan karena orang luar. Tesiaan menggeleng, kita nggak bisa bertaruh. Karena, tujuan Master Pedang Dunia membangun akademi adalah demi keadilan, keluargaan bersalah. Selain itu, Paman, sekarang bukan puluhan juta tahun yang lalu. Sesudah warisan puluhan juta tahun, hubungan darah antara keluargaan dan kedua leluhur itu sangat lemah. Wulanoan diam. Ini fakta yang gak bisa disangkal, tapi semua orang di keluargaan mengabaikan hal ini. Bisa dibilang sengaja diabaikan. Tesiaan berujar lagi, Paman, kalau Master Pedang Dunia muncul, begitu dia menyalahkan keluargaan, maka status khusus keluargaan akan hilang. Jadi, kita nggak boleh membiarkan Sander Ye datang ke negara Qi. Kita nggak boleh bertaruh dan nggak mampu bertaruh. Wulanoan mengangguk, paham. Tesiaan berujar lagi, selain itu, kita harus bersiap. Wulanoan menatap Tesiaan berujar dengan tenang, Sander Ye ada pendukung. Untuk berjaga-jaga, kita harus persiapkan dua solusi. Wulanoan menatap Tesiaan, apa maksudmu? Tesiaan berlutut perlahan dan berujar, Paman, aku bersedia meninggalkan keluargaan dan pergi ke pusat Akademi Guanxuan untuk belajar. Mendengar ini, Wulanoan tertegun. Sesaat kemudian, ekspresinya menjadi rumit. Sesudah bicara panjang lebar, rencana gadis ini bukanlah demi keluargaan, tapi untuk dirinya. Tesiaan melanjutkan, keluargaan harus melakukan dua persiapan. Sesudah aku meninggalkan keluargaan, aku akan belajar dengan giat di pusat Akademi Guanxuan. Dalam pertarungan antara keluargaan dan Sander Ye, kalau kita menang, semua orang akan senang, tapi kalau kita kalah, keluargaan nggak ada jalan keluar. Dia melihat Wulanoan, aku bersedia menjadi jalan keluar untuk keluargaan, mohon Paman kabulkan. Kalau dia mau berkembang, sudah tidak bisa tinggal di keluargaan lagi. Begitu banyak master dari keluargaan yang terbunuh, vitalitas rusak parah. Jadi, jalan keluar yang lebih baik adalah pergi ke pusat Akademi Guanxuan. Wulanoan mengangguk, aku akan mengatur kamu pergi ke pusat Akademi Guanxuan. Tesiaan membungkuk, terima kasih, Paman. Wulanoan melihat ke langit dan berujar, apa kamu pikir Sander Ye bisa mencapai negara Qi? Tesiaan berujar, segala sesuatu di dunia ini nggak bisa diprediksi. Wulanoan tersenyum, kamu benar, tapi aku yakin dia nggak bisa mencapai negara Qi. Kalau dia sampai ke negara Qi, bukan hanya masalah gengsi keluargaan, tapi gengsi seluruh Akademi Guanxuan. Tesiaan diam. Orang terakhir yang begitu yakin adalah Yasnaan, kepala keluargaan, tapi sekarang, dia sudah mati. Apa kesalahan terbesar yang pernah dilakukan keluargaan? Meremehkan pemuda dari negara N. Sekarang, dia masih direndahkan. Tesiaan menghembus napas dalam hati. Dia nggak bisa berkomentar. Selama dia berani mencegah keluargaan membalas dendam, dia akan langsung ditolak oleh keluargaan. Anggota keluargaan akan segera memaki dia sebagai pengkhianat. Dia sangat sedih. Dia tahu apa yang harus dilakukan keluargaan, yang akan lebih bermanfaat bagi keluargaan, tapi dia nggak bisa mengatakannya. Kemuliaan leluhur. Semua orang hanya mengingat kemuliaan dan mengabaikan leluhurnya. Itu adalah kemuliaan leluhur, bukan kemuliaan keluargaan sekarang. Leluhurnya adalah Dewa Budo, tapi keturunan keluargaan menganggap diri mereka sebagai Dewa Budo. Perbedaan ini sangat besar. Bersambung.